Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Praktek Mengetik dan Simulasi Perkantoran bagi mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kita masuk ke materi ke-10 terkait simulasi pembuatan notulen. Materi ini merupakan materi keberlanjutan dari materi sebelumnya terkait penyelenggaraan rapat. Nah, di sini kita akan lebih fokus di dalam simulasi pembuatan notulen. Nah, notula rapat, notula atau notulen adalah catatan atau laporan hasil pembicaraan atau keputusan dalam rapat atau sebuah pertemuan. Jadi notula ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama notula harafiah dan yang kedua yaitu notula rangkuman. Apa itu notula harafiah? Yaitu laporan atau pencatatan secara harafiah seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan ataupun menambahkan sesuatu kata apapun. Jadi notula harafiah ini merupakan catatan keseluruhan percakapan yang ada di rapat tersebut tanpa mengurangi atau menambahkan. Biasanya menggunakan recorder dan kemudian menulis secara keseluruhan percakapan yang ada. Kemudian yang kedua adalah notula rangkuman, yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan yang dilakukan dalam suatu rapat. Ini sifatnya lebih meringkas dari sebuah penyelenggaraan rapat. Jadi poin-poin apa yang sekiranya penting itu dicatat di notula rangkuman. Yang lebih banyak digunakan di berbagai organisasi notula rangkuman ini dibandingkan dengan notula harafiah. Nah, tujuan pembuatan notulan itu sendiri, yang pertama, maksud pembuatan notula adalah agar apa yang telah dibahas di dalam suatu penyelenggaraan rapat dapat menjadi acuan bagi rapat selanjutnya. Jadi, akan dijadikan acuan ke rapat-rapat berikutnya. Sehingga bagi peserta rapat yang tidak dapat hadir, notula dapat menjadi informasi atas materi yang dibahas dan kesimpulan yang diperoleh dalam penyelenggaraan rapat tersebut. Nah, yang kedua, tujuan pembuatan notula adalah notula dapat juga untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi sebagai bahan evaluasi, notula dapat dibagikan kepada peserta rapat bila telah disetujui oleh pimpinan. Jadi dalam hal ini, notulis kemudian mengajukan persetujuan pimpinan atau ketua penyelenggara rapat tersebut. Kemudian baru dibagikan materinya ke audiens. Kemudian yang ketiga, notula dibuat oleh sekretaris organisasi atau seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dan posisi duduknya dekat dengan pimpinan. Kenapa demikian? Ini bertujuan agar sekretaris atau notulis tadi dapat menebar pandangan ke seluruh peserta rapat secara keseluruhan. Dia dapat mendengar dengan baik percakapan yang ada di rapat tersebut. Nah, di sini adalah contoh sebuah notulen yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi ada judul notulen rapat, pastikan ini sudah terisi dengan benar. Kemudian ada hari dan tanggal penyelenggaraan rapat tersebut dilangsungkan. Kemudian tempat penyelenggaraan rapat tersebut dilangsungkan di mana, misalnya di gedung A, ruang rapat, atau gedung ruang dekanat dan lain sebagainya. Kemudian moderator, siapa yang menjadi moderator dalam rapat tersebut. Kemudian topik rapat atau diskusi dituliskan di sini. Kemudian pesertanya jumlahnya berapa, pesertanya dari mana, jumlahnya berapa, bisa jadi siapa saja kemungkinan. Kemudian jumlah pesertanya berapa di sini, poin 6. Kemudian susunan acaranya seperti apa disebutkan di sini. Kemudian jalannya rapat, pembukaan, isinya seperti apa, kemudian inti rapat disampaikan seperti apa, hasil rapat seperti apa, kemudian penutup rapat seperti apa. Kemudian jangan lupa membubuhkan mengetahui tempat dan tanggal notulen itu ditulis. Kemudian pemimpin rapatnya siapa, dia harus mencantumkan nama terang dan paraf. Kemudian notulisnya siapa, juga membubuhkan nama terang dan paraf. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah notulen rapat dari sebuah rapat yang akan kita pelajari atau kita sajikan di dalam materi hari ini. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar.
Jangan lupa menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.